Paspor tertinggal di negeri orang merupakan suatu peristiwa yang merepotkan. Namun, pada hari ini, paspor yang tertinggal dapat menjadi penentu antara hidup dan mati. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan yang melibatkan maskapai Air China. Nah, kalau dari pengalamanku pribadi, aku sudah pernah naik Air China untuk rute domestik ya. Dan itu juga sebenarnya maskapai yang cukup sukses karena itu merupakan flag carrier dari negara China dan juga sering digunakan oleh Presiden Xi Jinping untuk kunjungan kenegaraan. Nah, yang menarik dari Air China ini adalah mereka menggunakan panda sebagai hewan nasional itu sebagai bahan branding. Jadi mulai dari boarding pass, di bagian belakang itu ada gambar boneka panda, kemudian di in-flight safety video juga ada gambar panda, dan bahkan in-flight meal kotaknya itu juga bertemakan panda. Jadi ini adalah hewan yang sangat imut dan lucu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai Air China penerbangan 129 yang melayani rute dari Bandara Internasional Beijing di China menuju ke Bandara Internasional Gimhae di Busan, Korea Selatan. Nah, pada 15 April 2002, pesawat ini menabrak sebuah bukit di daerah dekat bandara. Dan peristiwa ini hingga sekarang merupakan kecelakaan yang paling mematikan di negara Korea Selatan. Berarti yang terjadi di negara Korea Selatan itu tersendiri ya. Nah, pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah pesawat Boeing 767-200ER yang pada saat itu sangat canggih ya. Karena sudah dilengkapi dengan glass cockpit, jadi analog-analognya sedikit gitu ya. Dan juga sangat fuel efisien karena hanya menggunakan 2 engine dan merupakan wide body yang pesaing ketat dari Airbus A300 family pada saat itu. Nah, jenis pesawat ini sudah cukup lama menjadi bagian dari maskapai Air China. Dan sebelum menjadi bagian dari maskapai Air China sendiri, pesawat ini menjadi bagian dari CAAC atau Civil Aviation Administration of China, semacam FAA-nya China begitu. Nah, pada penerbangan kali ini terdapat 155 orang penumpang dan 11 kru. Jadi totalnya itu ada 166 orang. Nah, yang menarik di sini ada satu grup tour dari Korea Selatan yang pada waktu itu sebenarnya sudah bersiap-siap untuk pergi ke bandara, namun ada satu hal malang yang terjadi, yaitu tour leader atau pemimpinnya itu mengalami ketinggalan paspor di hotel. Parah sekali ya. Dan ini sebenarnya peristiwa yang sangat teledor ya waktu itu. Karena bayangin aja, tour leader itu harusnya menjadi orang yang paling rajin, paling teliti, paling detail dalam grup. Tapi bisa ketinggalan paspor itu, parah banget. Ya, bahkan tour leader itu biasanya kalau di Indonesia itu selalu mengingatkan jangan lupa untuk membawa paspor, dompet, dan HP. Tapi dia bisa ketinggalan. Dan akhirnya adalah semua penumpang itu datang ke bandaranya agak telat, dan akhirnya mereka diberikan kursi yang di belakang. Dan pada waktu itu kru di kokpit sendiri itu ada 3 orang, yaitu 1 orang kapten, 1 orang first officer, dan 1 orang second officer. Kapten memiliki jam terbang yang tinggi, sedangkan first officer dan second officer masih memiliki jam terbang yang rendah pada jenis pesawat tersebut. Nah, perlu diingat juga bahwa pada jenis pesawat ini tidak ada flight engineer, karena sudah hanya cukup 2 orang saja dalam kokpit. Second officer-nya nanti berperan untuk membantu saja. Betul. Gitu. Kejadian ini bermula pada pukul 8.37 waktu setempat, di mana pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Beijing menuju ke Bandara Busan. Nah, yang bertugas untuk melakukan kontrol pada penerbangan ini adalah first officer, sedangkan kapten ini memantau instrumen-instrumen saja. Dan second officer ini bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak luar. Jadi secara resource management sudah sangat bagus karena terbagi tugasnya masing-masing dan tidak ada yang over duty atau kewalahan gitu ya. Nah, para pilot ini rencana awalnya itu menggunakan runway 36 left, menggunakan approach ILS ya. Namun karena adanya tailwind yang mendorong pesawat untuk menjadi lebih cepat dan berpotensi pendaratannya sangat cepat, kecepatannya tinggi begitu ya. Akhirnya para pilot ini memutuskan untuk berputar dan menggunakan runway 18 left. Karena kalau menggunakan runway 18 left bisa mendapatkannya headwind ya, sehingga ada bantuan hambatan begitu ya dari udara. Nah, perlu dicermati bahwa posisi runway
36 dan 18 ini saling bertolak belakang. Jadi pilot itu perlu melakukan yang namanya circling approach. Jadi prosedurnya itu terdiri dari yang namanya downwind leg, dia berbelok ke kiri dulu, lalu ke kanan, dan melakukan yang namanya base turn, berbelok 180 derajat. Nah, masalahnya di sini, first officer itu melakukan manuver downwind leg ini terlalu awal, sehingga seharusnya belokannya cukup jauh, dia melakukan belokan yang cenderung lebih awal dan jaraknya pendek. Nah, pada waktu itu, kapten menyalakan timer atau stopwatch di kokpit selama 20 detik untuk melakukan manuver 180 derajat. Nah, tetapi masalahnya pada waktu itu kecepatan pesawat ini terlalu cepat, 15 knot dari batas normalnya. Signifikan. Dan pada waktu itu petugas ATC memberikan para pilot izin untuk melakukan pendaratan. Namun karena second officer dan petugas ATC ini berbicara secara hampir bersamaan, maka keduanya ini tidak dapat saling menerima atau menyampaikan pesan, saling bertabrakan. Nah, pada waktu itu karena cuacanya buruk ya, jadi ada angin kencang, kemudian jarak pandang yang terbatas, first officer-nya tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Padahal dia yang seharusnya bertanggung jawab untuk mendaratkan pesawat tersebut. Dan di menit-menit terakhir itu dia mengoper tugasnya ke kapten. Nah, ini seharusnya tidak boleh ya, karena di tengah prosedur yang kompleks, mereka sudah saling fokus, tiba-tiba terjadi pergantian tugas. Nah, karena sempat terjadi pergantian tanggung jawab ini, ternyata kapten ini memulai base turn 15 detik setelah timer berakhir. Jadi tadi sudah pesawatnya terlalu cepat, lalu memulai base turn-nya juga terlambat. Posisi pesawat ini sudah di tempat yang tidak seharusnya begitu. Nah, perlu di-note juga bahwa penggunaan timer atau stopwatch ini berfungsi untuk membantu mengarahkan mereka supaya beloknya bisa tepat waktu, karena ketika itu sistem navigasi dan proximity warning yang mereka miliki itu kurang mumpuni ya, sehingga memerlukan bantuan tambahan yaitu stopwatch. Nah, setelah segala manuver tadi sudah dilakukan, para pilot ini tetap tidak dapat menemukan runway dan first officer ini mencoba untuk menyatakan misapproach kepada kapten dan mencoba untuk menyuruhnya untuk go around. Namun kapten ini tidak menggubris dan tetap berusaha untuk mendaratkan pesawat. Alhasil, pada pukul 11.21 waktu setempat, pesawat ini menabrak pepohonan dan 12 makam di Gunung Dode di dekat Bandara Busan. Dan ditemukan sebanyak 37 orang ini selamat dalam keadaan luka-luka, dan 129 orang penumpang dan kru lainnya ini ditemukan meninggal dunia. Suatu kebetulan yang tragis ya. Pesawat bernomor penerbangan 129 yang meninggal jumlahnya 129 orang juga. Dan mayoritas penumpang yang selamat ini berasal dari grup tur yang duduk di belakang, yang akibat keteledoran sang tour leader tadi bisa selamat. Ya, ini merupakan suatu mukjizat ya, karena pada waktu itu mereka dipindah duduk ke belakang, dan duduk di belakang itu juga tidak nyaman bagi grup tur tersebut. Investigasi ini dilakukan oleh dua negara yang berbeda, yaitu pihak China selaku operator airline dan juga pihak Korea Selatan selaku tempat terjadinya kecelakaan. Dan dari investigasi terdapat dua kesimpulan yang berbeda. Dari pihak Korea Selatan ditemukan bahwa para pilot ini tidak melakukan briefing untuk approach sesuai dengan prosedur yang harusnya dilakukan ya. Sehingga sang first officer ini bisa jadi kurang paham atau kurang percaya diri sebelum melakukan approach, sehingga ketika di tengah manuver approach, sang first officer ini melepaskan tanggung jawabnya dan melemparkannya ke kapten. Padahal tidak boleh seharusnya seperti itu. Harusnya kalau sudah melakukan manuver approach, yang melakukan manuver dari awal itu harus sampai akhir juga begitu ya. Jadi selanjutnya disarankan untuk melakukan briefing untuk approach terutama yang sulit, dan juga meyakinkan apakah sang pilot yang menerbangkan ini cukup percaya diri dan yakin dengan kemampuannya untuk mendaratkan pesawat di situasi-situasi seperti itu. Dan selain itu, para pilot ini juga kehilangan kesadaran situasional saat melakukan circling approach. Seperti yang kita ketahui tadi ya, sang first officer ini melakukan downwind leg ini
terlalu cepat dan base turn yang dilakukan kapten juga terlalu lambat sehingga memicu kecelakaan ini terjadi. Oleh karena itu diperlukan CRM atau crew resource management yang baik dan kemampuan untuk menjaga komunikasi ya, terutama ketika sang kapten ini melakukan misapproach, itu sang kapten ini tetap kekeh tidak mau melakukan misapproach sehingga akhirnya terjadi kecelakaan yang luar biasa seperti itu. Nah, berikutnya investigator dari negara China menyatakan bahwa kesalahannya sebenarnya tidak hanya pada maskapai dan pilot, tetapi dari pihak Korea Selatan itu sendiri itu juga turut berperan serta. Salah satu contoh yang mereka sebutkan adalah bahwa petugas ATC di Korea Selatan pada waktu itu yang melayani penerbangan ini itu tidak memiliki sertifikasi dari Kementerian Konstruksi dan Transportasi Korea Selatan, serta mereka memberikan ketinggian minimum, ketinggian aman bagi pesawat Boeing 767 ini sebesar 700 kaki. Nah, ini sebenarnya terlalu rendah karena pada waktu itu batas aman ketinggian dari Boeing 767 itu adalah pada 1100 kaki. Jadi pihak China menyarankan bahwa pihak Korea Selatan lebih memperhatikan petugas ATC-nya, memberikan mereka sertifikasi dan juga pengetahuan yang cukup mengenai perbedaan jenis-jenis pesawat yang ada. Dan pada waktu itu pihak China juga menyalahkan karena pada saat itu pihak bandara itu tidak menginformasikan kondisi cuaca itu bagaimana ketika mereka akan melakukan pendaratan, dan juga terdapat permasalahan pada penerangan dan juga sistem radar. Nah, mereka menyarankan bahwa pihak Korea Selatan ini lebih memperhatikan lagi fasilitas-fasilitas yang ada di bandara mereka dan juga memberikan informasi yang cukup dan seharusnya bagi para pilot supaya pesawat-pesawat yang terbang ke bandara tersebut dapat mendarat dengan aman. Nah, meskipun dua negara ini saling conflicting reports-nya, namun yang kita bisa yakini adalah dua negara ini kesimpulannya sangat membantu. Betul. Karena diperlukan perbaikan dari sisi pilot dan maskapai dan juga diperlukan perbaikan dari sisi fasilitas bandara juga. Jadi meskipun saling bertengkar ini, namun hasil akhirnya membantu penerbangan di dunia untuk lebih baik ke depan. Terima kasih kita ucapkan kepada para pendengar dan penonton yang telah setia mendukung kami dan mengikuti episode kami hingga hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung dan support kami dengan cara like, kemudian memberikan komentar melalui saran-saran episode baru yang akan kita bahas ke depannya, dan juga untuk subscribe dan share kami di YouTube. Serta jangan lupa untuk kita like, follow, dan share kami di Spotify, Instagram, dan juga TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.